Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dasar dari epidemiologi modeling atau model penyebaran penyakit, yaitu basic reproduction number and herd immunity, ya. Nah, overview-nya hari ini kita akan membahas yang pertama, bagaimana sih suatu penyakit itu dapat menyebar ya atau menular. Kemudian kita akan perkenalkan salah satu treatment ya, yaitu vaksin atau bisa juga yang disebut sebagai herd immunity ya. Nah, sebelum ke treatment tadi, kita akan perkenalkan yang namanya basic reproduction number ya, atau kita sebut sebagai R0 ya. Nah, ini merupakan salah satu materi dasar yang harus diketahui ketika kita terjun ke dunia epidemiologi modelingnya atau model penyebaran penyakit. Nah, sebetulnya apa sih basic reproduction number ini, atau kalau bahasa Indonesianya kita sebut sebagai angka reproduksi dasar ya. Nah, jadi angka reproduksi dasar atau R0 ini adalah dia merepresentasikan rata-rata jumlah penyakit sekunder atau infeksi sekunder yang ditularkan dari satu orang terinfeksi. Paham ya? Jadi jika ada satu orang yang terinfeksi, seberapa banyak dia bisa menularkan ke orang kedua, ya, ke orang yang selanjutnya. Nah, itu kita sebut sebagai R0. Ya, jadi kita tinjau dari model yang ini ya, model ICR yang sudah kita pelajari bersama minggu lalu. Kemudian yang di sini kita nyatakan bahwa R0-nya adalah beta dikali delta. Nah, untuk mendapatkan R0 beta dikali delta ini tidak sembarangan. Nanti kita akan hitung atau kita akan tentukan dengan yang disebut dengan NGM ya, atau next generation matrix. Ya. Oke. Nah, next generation matrix ini dia karena dia matriks ya, maka kita akan punya hubungan antara dua matriks. Yang pertama ini kita sebut sebagai matriks interaksi atau dinotasikan dengan F, dan yang kedua adalah matriks transisi yang kita notasikan sebagai V. Nah, R0 ini diperoleh dari nilai eigen dari matriks F dikali V inverse ya, atau dia juga bisa berupa kita langsung ya kalikan, nanti kita lihat bahwa hasil F inverse ini seperti apa ya. Nah, oke, dari modelnya ini kita akan bangun suatu matriks F. Maka matriks F ini karena dia matriks interaksi, nah kita akan fokuskan karena R0 ini kan dia menentukan akan menyebar atau tidak penyakitnya ya, maka kita akan tentukan dari kompartemen atau variabel yang membuat penyakit. Nah, di model ini yang membuat penyakit adalah kompartemen I ya, karena kalau misalkan tidak ada I ya berarti kan tidak akan ada penyakit ya. Adanya penyakit itu karena ada kompartemen I gitu yang sakit. Misalkan satu orang yang sakit saja itu sudah bisa menularkan ke yang lain ya, maka kan kita fokuskan di kompartemen I. Kemudian matriks interaksi adalah kita lihat bahwa di sini ada yang berinteraksi antar kompartemen, yaitu I berinteraksi dengan S. Ya, jadi kalau interaksi bentuknya perkalian ya, I dikali S. Nah, berapa? Karena ini matriks, isinya kita nyatakan sebagai koefisien, nah koefisiennya adalah sebagai beta. Yang ini. Ya, nah kemudian untuk V-nya itu matriks transisi. Nah, maksudnya transisi ini adalah perpindahan. Jadi yang asalnya dari I ada nggak yang pindah? Ya, ternyata yang pindah dari I ini ada. Dia ini. Ya, jadi ini dari I pindahkan ke R. Ya, lalu setelah itu kita nyatakan dia sebagai V. Ya, berarti V-nya adalah 1 per delta.
Nah, setelah itu kita harus nyatakan V ini dalam V inverse. Maka kita akan punya V inverse sama dengan delta. Setelah ini kita akan kalikan V dikali F dikali V inverse sama dengan delta kali B atau beta kali delta ya. Nah, ini adalah R0-nya. Ya. Nah, perhatikan bahwa di sini yang menyebabkan penyakit adalah hanya satu kompartemen, yaitu kompartemen I gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada kompartemen ada dua kompartemen, misalkan dalam model S, E, I, dan R. Misalkan dengan E-nya ini adalah kompartemen yang expose. Misalkan ya, expose. Nah, expose ini jadi dia sudah menunjukkan gejala, tapi belum dikategorikan sebagai positif gitu, sakit ya. Jadi nanti kita akan ngecek atau akan menentukan R0-nya dari sini, dari dua kompartemen ini, dari E dan I. Maka F-nya juga akan kita akan punya 2 kali 2. Satu, misalkan ini ya, elemennya, dan V-nya juga berarti matriks 2 kali 2 juga. Ya. Gitu. Nah, tadi R0 ini kan dia nilai eigen ya, dari FV-1 ini boleh langsung karena dia 1 kali 1. Tapi kalau yang 2 kali 2 ini harus dihitung dengan yang ini ya, ada lambdanya. Jadi lambda dari F dikali V inverse. Nah, ini kemudian kita determinankan ya. Jadi seperti mencari nilai eigen biasa. Ini kita determinankan, kemudian kita akan punya ya ini. Ya, maaf ini harusnya determinan. Ya. Nah, lalu setelah ini kita akan punya lambdanya sama dengan beta kali delta. Oke, jadi tadi ya sudah disebutkan bahwa R0 ini menentukan apakah dia atau penyakitnya itu akan menyebar atau akan punah gitu ya, akan tidak ada di suatu populasi atau komunitas. Nah, beta ini tadi dia adalah kontak ya, kontak efektif. Nah, kontak efektif ini kalau misalkan kita perhatikan bahwa misalkan kita berinteraksi dengan orang ya, jadi A berinteraksi dengan B, tapi misalkan dari 10 interaksi, dari 10 kali mereka ketemu, itu yang efektif menularkan atau yang berhasil tertular, ya, itu hanya 5, berarti hanya setengahnya. Jadi dari 10 kali ketemu, hanya ternyata 5 kali pertemuan gitu, yang membuat dia tertular. Ya, jadi yang 5 kali itu kita nyatakan sebagai kontak efektif atau bisa dinyatakan sebagai kontak sukses gitu ya, kontak berhasil. Nah, sedangkan delta adalah dia periode terinfeksi. Jadi misalkan ketika 10 kali bertemu tadi, ternyata dalam periode infeksi. Misalkan periode infeksinya 5 hari. Misalkan jadi dalam 5 hari ketemu, dalam 5 hari itu mereka 10 kali ketemu tapi hanya 5 kali pertemuan yang membuat kontaknya sukses. Ya, jadi perkalian antara kontak sukses dengan periode infeksi. Ya, karena kontak juga ada yang tidak sukses ya. Jadi misalkan kita sering ketemu tapi ternyata karena daya tahan tubuh kita kuat gitu ya, maka seberapa sering ketemu pun itu tidak menghasilkan kontak sukses ya, atau kontak yang efektif. Nah, untuk R0 sendiri dia menentukan kalau R0-nya lebih dari 1, maka kita nyatakan keadaannya sebagai endemik atau adanya penyakit yang menyebar. Sedangkan kalau R0-nya kurang dari 1, maka kita nyatakan suatu populasi itu adalah bebas penyakit atau disease free. Nah, di sini ada beberapa rujukan nilai R0 ya dari beberapa penyakit di beberapa tempat. Jadi misalkan untuk measles, ini tuh measles tuh campak ya, kalau tidak salah campak. Ini R0-nya 13 sampai 14, jadi ketika satu orang kena campak itu bisa menularkan ke 13 orang sampai 14 orang ya, secara bersamaan. Nah, dengan periode infeksinya itu 6 sampai 7 hari. Ya, jadi hati-hati kalau ada orang yang campak,
itu dia sampai hari ke-6 atau sampai hari ke-7 itu masih masih besar peluang untuk menularkannya. Dan sekali menularkan dia bisa 13 sampai 14 orang ya. Bahkan di Inggris itu R0-nya lebih tinggi. Jadi satu orang yang campak itu bisa menularkan terhadap 16 sampai 18 orang secara bersamaan. Ya. Nah, ini untuk pertusis, kemudian kalian bisa lihat ya, untuk chickenpox ini cacar ya, cacar air, difteri, kemudian ini demam scarlet, gondongan, mumps ya, rubella, kemudian HIV ya. Nah, ini juga bisa menular ya, HIV 2 sampai 5, kemudian decay-nya ini lebih besar 11 sampai 12 ya. Nah, setelah itu jadi yang R0 ini yang di kolom ini ya. Nah, setelah itu kita akan punya threshold atau ambang batas penyebaran penyakit. Ya, jadi karena tadi R0 itu menentukan menyebar atau tidaknya penyakit, maka kita punya ambang batas sebetulnya berapa sih gitu kan ya. Nah, epidemik ini atau penyakit ini akan mati gitu ya, akan musnah di suatu komunitas kalau misalkan dia kurang dari ini. Ya, kurang dari 1 per R0. Jadi misalkan kita punya R0-nya 4, misalkan ya, maka ini akan hilang kalau misalkan 1 per 4 threshold-nya ya. Berarti kan 0,25 ya. Nah, 0,25 ini sama aja tadi kan berarti R0-nya kurang dari 1. Ya, berarti kalau R0 kurang dari 1, ya udah berarti akan bersih si populasinya. Atau teorema yang kedua ini menyebutkan bahwa epidemiknya juga akan musnah ya kalau misalkan orang yang tersisa di populasi tersebut jumlahnya segini. Ya. Jadi misalkan dari N-nya jumlah populasi total ya. Dan R0-nya tadi ya angka reproduksi dasar. Jadi misalkan dari N sama dengan 100 ya. Kemudian saya punya R0 2 misalkan ya. Nah, kapan sih penyakitnya akan musnah gitu ya? Akan berhenti ini ketika 100 per 2. Berarti 100 per 2 ini kan 50. Nah 50 yang ini adalah akan tersisa 50 orang yang sembuh. Ya, jadi ini akan ada 50 sembuh atau tidak tertular, bukan sembuh ya, tadi tuh susceptible atau rentan ya, saya bilangnya rentan aja. Dia sehat tapi rentan sehat, tapi dia sehat. Dan 50 orang yang lain ini akan sakit. Ya, gitu. Jadi akan ada tersisa 50 orang yang sembuh atau sehat dan 50 orang yang lain yang sakit. Nah, itu R0-nya ketika mencapai angka seperti ini akan berhenti ya penyakitnya. Nah, contoh 1 misalkan nih dari teorema 2 ya, kita akan pakai yang N per R0 ini. Misalkan untuk yang ada di sini nama penyakit ya di daerah Eamplag. Nah, kita hitung bahwa misalkan N-nya ini 261, kemudian untuk penyakit di daerah tersebut R0-nya 1,639. Nah, di sini dicapai angka 159,24. Nah, artinya 159,24 ini adalah puncak infeksi atau puncak endemik ya. Puncak endemik. Nah, kalau kita lihat secara grafik di sini, ini nih, kita tahu bahwa puncaknya di sini, dan ini adalah di angka 152 orang yang susceptible. Jadi, menyisakan segini, dan yang sakitnya itu berarti sisanya ya. Misalkan saya bulatkan yang ini 159, ya. Kemudian, sisa dari
orang yang sehat tadi, berarti akan ada 102 orang yang sakit ya. Berarti 102 ini sakit. Gitu. Ya. Nah, kalau misalkan lebih dari ini berarti kan ya penyakitnya akan hilang. Ya, kita lihat di sini ini puncak penyakit, kemudian ini mencapai orang yang sehat ya. Orang yang sehatnya di sini, dia menurun, orang yang sehatnya memang turun ya. Nah, padahal kan harusnya kalau misalkan penyakitnya udah berakhir, berarti harusnya yang sehat naik ya. Nah, tapi di sini tergantikan oleh orang yang sembuh. Jadi yang sembuh di sini asalnya kan nggak ada nih, ya. Terus tiba-tiba jadi naik. Ya, kenapa jadi naik? Karena kalau misalkan untuk sembuh, dia harus sakit dulu kan. Jadi memang di awal-awal itu si yang sakitnya banyak, ya. Kemudian yang tadi yang sehat rentannya dia menurun ya karena banyak yang sakit, tapi dia tergantikan oleh populasi yang sembuh. Ya, jadi yang sembuh itu sudah dikategorikan sebagai bebas penyakit. Nah, contoh 2 ini nanti saya akan perlihatkan ya, tabel 4.2-nya. Kita punya R0-nya 4, kemudian N-nya 200. Nah, artinya di sini kan berdasarkan teorema 2 akan ada 50 orang ya. 50 orang ini adalah 50 orang yang rentan, tapi dia sehat. Ya, sehat tapi rentannya, bolehlah yang mana aja. Ya, nah, sehingga 150 orang sisanya ini adalah sakit ya. Jadi dia akan berhenti si penyakitnya kalau minimal ada seginilah. Ya. Minimal ada 50 orang yang sehat. Nah, kemudian kita masuk ke treatment. Treatment ini seperti perawatan ya. Perawatan untuk menghilangkan penyakit. Nah, yang pertama itu akan saya perkenalkan vaksinasi, dan yang kedua ini herd immunity ya. Keduanya sama-sama sebagai treatment atau perawatan untuk membasmi penyakit gitu ya, atau memusnahkan penyakit. Nah, bedanya vaksinasi di sini biasanya tidak berlaku untuk semua orang. Jadi misalkan kalau di Indonesia yang diimunisasi cuman bayi gitu ya, atau untuk untuk orang-orang tertentu gitu ya. Nah, ya ini pasti mengurangi jumlah orang yang rentan. Betul nggak? Ya, karena misalkan kalau kita udah divaksin, berarti kan yang asalnya dia punya potensi untuk tertular jadi tidak. Karena dia sudah punya antibodi atau vaksin yang disuntikan ke tubuhnya. Jadi dia udah kebal. Ya, sehingga orang yang punya potensi untuk terkena penyakit itu jadi berkurang. Ya. Nah, kemudian karena misalkan tadi orang yang berpotensi kena penyakit berkurang, otomatis itu akan menekan penyebaran penyakit. Ya. Nah, tapi kalau herd immunity ini kemungkinannya ada dua. Kemungkinan orangnya ada dua. Tuh yang pertama, semua orang di populasi rentan itu divaksin. Jadi dari misalkan total populasinya 1 juta, itu harus 1 juta divaksin. Ya, untuk pertahanan berarti dia melindungi komunitas. Atau yang kedua, dia membiarkan semua orang terinfeksi sehingga setelah sembuh dia mempunyai kekebalan atau antibodi terhadap penyakit yang menyerang. Jadi misalkan tidak ada vaksin buatan, tapi dia misalkan semua orang tertular penyakit, nanti setelah tertular itu akan sembuh dengan sendirinya misalkan ya. Nah, dan setelah sembuh dia otomatis punya antibodi gitu ya terhadap penyakit tersebut. Paham ya? Nah, ini sempat ada isu ya di awal-awal pandemi COVID ini akan ada herd immunity kayaknya. Jadi membiarkan katanya semua orang terinfeksi agar semua orang punya antibodi di tubuhnya masing-masing terhadap penyakit tersebut. Gitu ya. Nah, herd immunity ini terjadi kalau misalkan proporsi dari populasi yang divaksin. Nah, ini minimal 1/1000. Jadi kalau yang tadi saya sebutkan ini semua orang divaksin ya, tapi berdasarkan teorema ternyata ini minimal segini. Jadi ini formula minimal ya, minimal
untuk herd immunity. Nah, misalkan yang tadi kita tuh kan punya formula seperti ini. Nah, kalau kita ingin menekan penyakit tersebut supaya hilang, maka misalkan kita ingin menekan si proporsinya ini 1/10. Ya, jadi kita ingin menekan nih pokoknya yang sehatnya ini kita punya 1/10, berarti kan ini kita harus tekan ya supaya kecil. Kenapa supaya kecil? Karena supaya yang berpotensi bisa terkena penyakit juga lebih kecil. Maka vaksin yang harus kita lakukan adalah lebih dari 9/10. Paham ya? Jadi ini kayak saling apa ya? Maksud saya kayak saling yang ini, kalau kita mau menekan ini, berarti yang ini harus naik, gitu. Ya, kita mau menekan susceptible-nya di bawah 1/10, artinya yang divaksin harus lebih dari 9/10, gitu. Ya, contoh 3, ini dari tabel 4.2 ya, nanti saya tampilkan. Kita punya R0-nya 5,5, kemudian setelah dihitung dengan formula yang herd immunity itu, vaksinnya harus diberlakukan untuk 81,8% populasi. Sehingga kalau misalkan kita mau menekan penyakit tersebut, minimal harus punya yang divaksin tuh 81,8% dari total populasi, ya. Atau misalkan kalau kita memberlakukan 82% nih, kita bulatkan, nah itu udah aman. Berarti kita akan mencegah penyakitnya menular, ya, atau akan menekan angka infeksi. Nah, di sini tadi sama ya penyakitnya dengan yang tabel sebelumnya, cuman yang tadi kan di sini delta ya setelah R0 ini, kalau yang ini setelah R0 adalah minimal vaksin dengan model SIR yang kita punya tadi ya. Nah, model vaksinnya maksudnya minimal vaksin yang harus diberlakukan, misalkan tadi untuk campak ini ternyata harus 92-93% dari total populasi yang ada harus divaksin, kalau tidak mau menyebar si penyakitnya. Ya, nah untuk penyakit yang lain dan di daerah lain ini bisa bisa berbeda-beda. Ya, nah ini yang cukup tinggi ini pertusis harus tinggi, kemudian mumps juga ya, mumps itu gondongan itu harus tinggi juga vaksinnya. Ya, jadi harus berlaku 91-93% populasi ini harus divaksin. Ya, agar penyakitnya tidak menyebar di masyarakat. Nah, oke, kita masuk ke titik equilibrium ya. Jadi titik equilibrium seperti biasa kita substitusi semua kompartemen ya menjadi S bintang, I bintang, dan R bintang ya. Walaupun tadinya asalnya kan ini ST, ST-1 gitu, IT, IT-1 gitu ya. Nah, semuanya kita jadikan dia S bintang, I bintang, dan R bintang. Sehingga kita akan punya seperti ini. Ya, nah kalau misalkan kita nggak mau ada penyakit, berarti kita mengharuskan I bintangnya 0. Ya, jadi nggak ada penyakit dong di masyarakat itu. Nah, ketika I bintangnya 0, maka si S bintang dan R bintang ini akan tumbuh secara maksimum. Ya, sehingga nanti total populasinya di populasi tersebut hanya ada S bintang ditambah R bintang, karena nggak ada yang sakitnya. Ya, nah tapi kalau misalkan kita mau menghitung titik equilibrium yang endemik, maka ya berarti yang ini harus ada. Jadi yang I-nya, yang endemik ini, I bintang ini tidak boleh sama dengan 0, kebalikan ya. Jadi harus ada isinya berapa orang yang sakitnya, gitu ya. Nah, kalau satu orang aja udah bisa menyebarkan ke yang lain, gitu. Makanya ya untuk I yang tidak sama dengan 0 ini pasti jadinya endemik, ya. Dan nanti total populasinya berarti ditambah I ya, S bintang, I bintang ditambah R bintang. Oke, untuk materi hari ini cukup ya. Mudah-mudahan bisa dipahami materinya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, kita bisa diskusi ya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.